Shalom aleihim bisem Yesua Hamasiah. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya Pendeta Henry Tandianta MPS. Begini ya, orang Yahudi lah ya, kita bicara tentang orang Yahudi ya. Orang Yahudi sekarang itu penyembah iblis, tak kasih tahu ya. Orang Yahudi bukan Yahudi asli zaman dulu ya. Bukan Yahudi asli yang meyakini Tanak. Tanak itu perjanjian lama ya. Yahudi asli zaman sekarang tidak meyakini Alkitab perjanjian lama. Beda ya. Ya, yang oleh Yesus disebut Yahudi yang menduduki kursi Musa. Anda tahu artinya menduduki kursi Musa? Di dalam Matius 23 ayat 2. Ya. Ahli Taurat, Farisi dan Saduki itu menduduki kursi Musa. Maksudnya merubah-rubah Taurat seenak mereka sendiri dan merubah-rubah kitab nabi-nabi, terutama nubuatan. Makanya Yesus mengecam ahli Taurat, betul? Ya, Yesus mengecam ahli Taurat di dalam Matius 23 ayat 1 sampai sekitar berapa? Mungkin sekitar 30 sekian lah, 35, 36, 37 ya. Selain di Matius ada di kitab lain juga, di Markus, Lukas juga ada ya. Yesus mengecam ahli Taurat. Mengapa Yesus mengecam ahli Taurat? Ya. Hal pertama yang paling mendasar adalah tentang Yahweh. Ya, Yahweh dibentuk ya di dalam Yesaya 43 ayat 10. Sebelum Yahweh tidak ada Allah dibentuk, dan setelah Yahweh, setelah aku ya. Sebelum aku tidak ada Allah dibentuk ya. Berarti aku itu siapa? Aku itu kan Yesus. Jadi Yahweh itu Yesus, betul. Ya, sebagai Tuhan, sebagai Allah yang berkarya. Sebelum aku tidak ada Allah dibentuk, dan setelah aku tidak akan ada lagi. Jadi Allah yang dibentuk jadi manusia itu ya aku. Siapakah aku? Dialah Firman, dialah Yahweh. Makanya Yahweh itu bukan nama diri. Ya, Yahweh itu adalah nama sebutan gitu loh. Ya, coba ya, Keluaran 3 ayat 15. Inilah namaku untuk selama-lamanya dan sebutanku turun-temurun. Ya, kenapa Yahudi KW? Kenapa orang-orang Yahudi yang menduduki kursi Musa tidak bisa membedakan the real name dengan nama sebutan? Saya berkali-kali memberi contoh, nama sebutan itu Pak Gendut, Pak Kumis. Apakah Pak Gendut, Pak Kumis itu nama sebenarnya? Tidak, itu nama bertahun-tahun. Turun-temurun, sate Pak Kumis, ya, bakso Pak Gendut. Dari dulu namanya Pak Gendut, Pak Kumis. Ya, walaupun orangnya sudah meninggal ya, itu di mana itu baksonya Pak Gendut itu, atau sotonya Pak Kumis misalnya, seperti itu. Ya. Ya, seperti itu ya. Soto Pak Kumis, tapi yang jualan nggak ada kumisnya. Kok yang disebut Pak Kumis siapa? Oh, itu dulu bapak saya katanya. Tapi namanya tetap Pak Kumis ya. Yahweh adalah nama sebutan ya. Sama dengan firman. Firman itu kan berkarya ya. Yohanes 1 ayat 3, segala sesuatu dijadikan oleh firman. Firman itu siapa? Yesus gitu loh. Firman kan menjadi manusia, namanya Yesus ya. Oke, jadi Yahweh itu sudah tidak ada ketika Yesus jadi manusia. Ini yang sangat mendasar, termasuk yang diyakini sekarang ini oleh para Yahwir, Yahudi palsu, jemaah iblis. Jadi para Yahudi palsu, kalian yang Yahweh, Yahweh, Yuhwa, Yahweh, Yuhwa, Yahweh, kalian itu penyembah iblis, ngerti nggak? Yang ngomong itu Yesus, bukan HTD. Wahyu 2 ayat 9, Wahyu 3 ayat 9. Kalian yang hari ini mengagung-agungkan Yahweh, tak kasih tahu, Yahwehmu itu sudah tidak ada karena sudah dibentuk jadi manusia. Dibuktikan di perjanjian baru tidak pernah ada Yahweh. Ngerti? Alfa Omega itu tidak pernah Yahweh.
Kalau memang Yahweh itu Allah abadi, gitu, Allah yang abadi terus, mestinya Alfa Omega itu Yahweh. Tetapi orang Kristen meyakini Yahweh itu pernah ada, Pak. Betul. HTD tidak pernah menghilangkan, ya toh. Ya, tidak pernah menghilangkan, nggak pernah ada Yahweh. Yahweh itu ada konteks waktunya. Itu yang tidak kalian pahami ya, karena kalian ya yang kalian sembah iblis ya mau apa? Ya. Kalau saya kan penyembah Yesus, jadi saya tahu. Oh, Yahweh itu Yesus. Musa aja tahu kok. Di dalam Ibrani 11 ayat 26, penghinaan karena Kristus, ya toh. Bagi Musa, penghinaan karena Kristus itu lebih besar atau daripada semua harta Mesir. Itu Musa itu tahu kalau Yahweh itu Yesus. Musa pernah ketemu sama Yahweh berapa kali, yaitu waktu nulis pakai jari tangan, ya. Jari tangan Allah, jari tangan Yesus di dalam Keluaran 31 ayat 18, lalu ketemu di dalam Keluaran 33 ayat 20 dan sebelumnya, ya, kamu akan mati nanti kalau kelihat wajahku, lalu sembunyi di lekukan gunung. Itu Musa itu pernah ketemu sama Yahweh, ya. Terus ketika Musa berdialog dengan Yahweh, kalau aku berdosa, hapus dari kitab yang telah engkau tulis. Yahweh bilang, hanya orang yang berdosa kepadaku, ya, yang akan kuhapus. Keluaran 32 ayat 33. Lalu ketemu di gunung ketika di Matius 17 ayat 2345. 2345, ya. Ketemu di gunung. Ya, Yesus dimuliakan di atas gunung. Musa ketemu sama Yesus, nggak kaget. Ini kan Yahweh dulu. Ya, lah kalian para Yahweh, ya toh, para penyembah iblis. Makanya kamu tumpul pikiranmu toh, memahami sangat sederhana, ya toh. Sangat sederhana. Nama Yesus belum dinyatakan. Kalian baca Roma 16 ayat 26. Mulai dinyatakan di dalam kitab-kitab perjanjian lama, tapi belum dinyatakan secara sebenarnya. Baru di ayat 27 ternyata nama Allah itu Yesus Kristus. Roma 16 ayat 27, satu-satunya Allah penuh hikmat itu Yesus Kristus. Ya. Makanya cocok dengan Yudas 1 ayat 25. Jadi clear, Yahweh itu 100% Yesus, ya, dan itu sudah tidak ada, ya. Kami tetap nyembah Yahweh, ya kamu jemaah iblis yang ngomong Yesus langsung kok. Wahyu 2 ayat 9, Wahyu 3 ayat 9. Di mana tidak pahamnya? Kami tetap ngotot, Pak Lia, kamu kan penyembah iblis. Nggak heran bagi saya kamu tetap ngotot, itu nggak heran. Para penyembah Yahweh, gitu. Yang Yahweh, Yahweh. Anak TK itu tahu Yahweh sudah dibentuk jadi manusia. Anda nggak bisa bantah. Yesaya 43 ayat 10. Tapi otak kami nggak bisa memahami. Lah kamu kan penyembah iblis. Yesus yang berkata kamu itu ular beludak. Ular beludak, iblis jadi bapamu. Kamu itu jemaah iblis. Halo. Sekarang ada orang Yahudi di mana yang ngaku-ngaku Yahudi penyembah Yahweh. Siapa yo? Ya. Anak TK itu tahu Yahweh sudah dibentuk jadi manusia. Makanya Maria ganti nyembah. Maria ibunya Yesus itu ganti nyembah. Zakaria bapaknya Yohanes Pembaptis yang jadi imam. Bayangin. Jadi imam begitu Yesus lahir ganti nyembah. Nggak nyembah Yahweh, tapi nyembah Tuhan Allahnya Israel. Siapa? Yesus. Itu juga Yahweh. Tapi sebutannya sudah Tuhan Allah Israel. Maria juga sudah ganti, atau tidak lagi nyebut Yahweh tapi menyebut Tuhan Allah Maha Kuasa. Simple toh, ya. Lah kalian ya yang otaknya otak iblis ya seperti itu. Ngotot Yahweh masih ada. Anak TK itu sudah tahu. Ya. Kami penyembah Yesus tahu seperti itulah. Kamu penyembah iblis yang ngotot. Bahasa Jermannya Reneo, tak keplak sirahmu biar kamu rakoplak. Para penyembah Yahweh, kamu kesini tak tempeleng kepalamu biar otakmu itu tidak mampet. Ya, simple banget kok. Simple sekali, ya toh. Yahweh itu dulu adalah sang pencipta langit dan bumi, yes. Ya, karena Kejadian 2 ayat 4, ya. Tuhan Yahweh itulah pencipta langit dan bumi. Karena dia Yesus sang pencipta.
Jauh sebelum langit bumi diciptakan, Yesus sendiri sebagai firman F huruf besar di dalam Yohanes 1 ayat 3 sudah menciptakan surga. Anda nggak pernah berpikir siapa yang menciptakan surga? Yahweh, Pak. Kapan Yahweh menciptakan surga? Era sebelumnya firman yang menciptakan surga. Firman, bumi belum berbentuk, samudra raya. Ya. Makanya di Kejadian 1 ayat 2, bumi belum berbentuk dan samudra raya melingkupi seluruh bumi. Kapan itu bumi belum berbentuk dicipta? Ayo. Kapan? Era sebelumnya, era firman, F huruf besar. Firman berkarya, Yohanes 1 ayat 3. Segala sesuatu dijadikan oleh firman. Jadi surga itu yang menciptakan siapa? Firman. Siapakah firman? Yesus. Bumi belum berbentuk, siapa yang menciptakan? Firman. Siapa firman? Yesus. Bumi bulat, siapa yang menciptakan? Yahweh. Siapa itu Yahweh? Yesus. Clear toh? Ya. Lalu Yesus jadi manusia, lalu nanti yang menentukan kiamat siapa? Yesus. Nanti yang mencipta bumi baru siapa? Yesus, anak domba. Very clear kok. Ya. Tetapi karena Yahweh ini otaknya sudah penyembah iblis, ngotot sama dengan Bapa. Para penyembah Bapa juga sama. Yesus berkata, terkutuk kamu, enyahlah kamu juga para penyembah Tuhan. Yang Yesus cuman Tuhan. Persis sama. Ya, bahwa Allah itu sudah jadi manusia, sudah kembali lagi sebagai firman, F huruf besar, firman Allah, Wahyu 19 ayat 13. Dulu firman jadi manusia, balik lagi jadi firman. Yesus balik jadi Yesus, Yesus roh, Yesus Allah balik lagi jadi Yesus Allah. Tapi para ngototer ya, penyembah Bapa, penyembah Yesus Tuhan tok, tapi nggak pernah mengakui Yesus Allah. Sama itu dengan Yahudi, ya, Yahudi jemaah iblis sama persis. Penyembah Yahweh, penyembah Bapa, penyembah Yesus Tuhan tok, tapi tidak pernah mengakui Yesus Allah. Itu sama itu. Sama semua. Clear? Jadi Yahweh 100% memang Yesus ya. Kalian yang ngasih ngototer ya dengan Yahweh ya. Saya memberitahu kamu itu penyembah iblis, tak kasih tahu. Reneo tak keplak sirahmu biar encer otakmu. Ya. Ya saya mohon maaf, saya mesti kasar seperti ini ya. Yesus itu sangat keras. Yesus saja berkata kamu itu ular beludak kok. Iblis bapamu kok. Kamu itu jemaah iblis. Yesus itu berkata begitu ke kamu. Yahudi palsu ya. Kalau kamu Yahudi asli, penyembah Yahweh yang asli, pasti jadi orang Kristen karena sadar tahu Yahweh itu Yesus. Timeline-nya waktu itu Yesus belum menyatakan dirinya, nama sebenarnya belum dinyatakan. Tapi ngotot, Pak, Yahweh itu nama Allah. Pret Belgedes, otakmu otak iblis, tak kasih tahu. Saya mesti ngomong kasar begini karena Yesus pun ngomong kasar sekali ke kamu. Iblis bapamu, jemaah iblis. Wahai para penyembah Yahweh, reneo tak keplak sirahmu biar utekmu encer. Hal yang sederhana yang anak TK saja mudah memahami, tapi kamu muter-muter kagak karu-karuan, termasuk para penyembah Bapa, ya, segitiga, ya, Tritunggal Maha sesat, sama persis itu. Itu perlu dikeplak, ya, keplak sirai ben encer otaknya, biar nggak tumpul pikiranmu. Paham? Very clear toh? Very clear ya. Jadi Allah itu dari dulu siapa Pak? Ya Yesus lah ya toh. Alfa Omega itu kan Yesus, tidak pernah Yahweh. Kalau Yahweh itu Allahmu, Allah yang kekal abadi, ya Alfa Omega Yahweh dong. Yesus itu tahu kapan firman, kapan Yahweh, kapan Yesus fisik manusia, kapan Yesus tubuh kemuliaan, kapan Yesus anak domba. Ya, sekarang ini anak domba yang berkarya. Ya. Berarti Yahweh itu sebenarnya anak domba sama, cuman dulu memakai nama sebutan Yahweh, sekarang pakai anak domba. Clear toh? Tapi kalau Yesus Allah nggak pernah berubah. Yesus tetap dari dulu. Tuhan Allah Maha Kuasa Yesus. Makanya Wahyu 22 ayat 16 berkata apa? Aku Yesus, nggak pernah ada aku Yahweh, atau aku Bapa, atau aku Tritunggal. Pret Melgedes itu. Ya, jadi aku Yesus, karena ya Yesus itu Allah segala masa, bukan aku Bapa pret itu, aku Tritunggal Maha Kudus pret Melgedes itu.
Aku Yahweh Pret Melgedes. Ya, aku Yesus, karena Yesus itu Allah segala masa. Ya, ini pelajaran anak TK ya, tapi kamu itu ya tumpul tumpul pikirannya. Ya, Bapak Ibu Saudara, ya, Alkitab very very clear. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar, Allah segala masa, sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya, amin.